Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insyaallah Oktalin dengan NIM C1C020126. Di video kedua ini saya akan membahas mengenai mata kuliah penganggaran dengan pembahasan analisa tren. Sebelumnya saya menjelaskan mengenai konsep dasar penganggaran. Setelah langsung saja ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah proses memperkirakan pendapatan masa depan dengan cara memprediksi jumlah produk ataupun layanan yang akan dijual oleh unit penjualan pada minggu, bulan, kuartal, ataupun tahun berikutnya. Ada dua metode dalam ramalan penjualan, yaitu metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini mengandalkan penilaian subjektif untuk menghasilkan perkiraan. Selanjutnya juga ada metode kuantitatif yang dimana mengandalkan data untuk menghasilkan angka prediksi. Peramalan penjualan mempengaruhi pengambilan keputusan atau perumusan kebijaksanaan dalam perusahaan, yaitu dalam hal perencanaan produksi, kebijaksanaan persediaan barang jadi, penggunaan mesin-mesin, investasi dalam aktiva tetap, dan rencana pembelian bahan mentah ataupun pembantu. Selanjutnya mengenai analisa tren. Nama tren. Tren itu merupakan gerakan lambat jangka panjang dan cenderung satu arah dalam suatu data runtun waktu. Sedangkan analisis tren itu adalah sebuah analisis dengan membandingkan data bisnis dari waktu ke waktu untuk melihat hasil konsisten ataupun tren yang terjadi dalam masyarakat. Namun analisis tren dalam laporan keuangan dilakukan untuk melihat tren perkembangan perusahaan selama beberapa periode. Selanjutnya ada manfaat tren. Ada 4 manfaat tren. Yang pertama, membandingkan perusahaan dengan kompetitor. Dengan menggunakan analisis tren ini, perusahaan dapat membandingkan performa suatu perusahaan tersebut dengan 2 atau lebih perusahaan kompetitor dalam jangka waktu tertentu, dan untuk mengukur seberapa bagus performa perusahaan dibandingkan dengan rata-rata performa perusahaan yang bergerak di industri yang serupa dengan yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada mengukur posisi profitabilitas perusahaan. Nah, dengan ini perusahaan bisa mengetahui di mana posisi profitnya perusahaan dari waktu ke waktu menggunakan analisis tren. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan tren finansial lainnya yang berkaitan dengan operation ratio, gross net profit ratio, dan gross profit ratio. Yang ketiga, manfaatnya itu mengukur performa finansial perusahaan. Dengan ini membantu mengukur dan membandingkan performa finansial perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Bisa seperti dijelaskan bisa minggu, kuartal, ataupun tahun dan bulan. Lalu yang terakhir, memahami posisi likuiditas perusahaan, yaitu perusahaan dalam jangka waktu pendek, sehingga perusahaan mengetahui berapa jumlah aset atau saham yang bisa dilikuidasi tanpa mempengaruhi harga pasarnya. Selanjutnya, yang terakhir mengenai jenis-jenis analisa tren. Ada 2 jenis analisa tren. Yang pertama, analisa tren garis lurus. Tren garis lurus adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Analisis ini terdiri dari metode kuadrat terkecil dan metode momen. Lalu ada analisis tren bukan garis lurus. Ada beberapa macam dalam tren analisis tren bukan garis lurus ini, yaitu tren parabola kuadrat. Tren parabola kuadrat adalah tren yang nilai variabel terikat naik ataupun turun, bukan garis lurus atau terjadi parabola. Persamaan tren parabola kuadrat adalah Y sama dengan A tambah BX tambah C X kuadrat. Rumus analisis ini digunakan untuk jualan produk, bukan permintaan turunan. Lalu yang kedua ada tren eksponensial. Tren
eksponensial adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik secara berlipat ganda. Tren eksponensial ini sering digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk, pendapatan nasional, hasil produksi, hasil penjualan, ataupun kejadian raya pertumbuhan berkembang dengan sangat cepat. Dan yang terakhir adalah tren eksponensial yang diubah. Yang materi mengenai analisis yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.